Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa IS semester 4 Stainu Temanggung. Kali ini akan saya terangkan mengenai materi terakhir mengenai analisa data. Jadi kalau kita rumuskan perkuliahan terakhir ini akan saya jelaskan bagaimana ternyata apa yang telah Anda pelajari, apa yang telah Anda lakukan mulai dari awal, dari tugas 1 sampai tugas 7, sampai nanti yang akan Anda kerjakan pada tugas 8, semuanya memiliki satu benang merah karena semuanya memang terhubung. Jadi ibaratnya kalau misalnya seorang ekonom, seorang mahasiswa ekonomi pengen melakukan suatu analisa kuantitatif, penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistika, maka sebetulnya secara tidak langsung mereka penelitian itu harus dilakukan mulai dari tugas 1 sampai dengan tugas 8. Jadi dengan seorang mahasiswa atau seorang peneliti bisa melakukan tugas 1 sampai tugas 8, maka bisa dikatakan peneliti tersebut sudah mampu untuk membuat sebuah karya ilmiah, baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi dalam analisa data yang kuantitatif. Walaupun sebetulnya penelitian dengan statistika semacam ini juga bisa dikatakan baru penelitian dasar, belum penelitian lanjutan. Nanti akan bisa masuk ke penelitian lanjutan setelah kita belajar satu lagi yang kita kenal sebagai ekonometrika, di mana itu memang penelitian lebih lanjut dari statistikanya. Jadi statistika dasarnya. Tetapi yang perlu diingat, kalau seorang mahasiswa sudah mampu membuat suatu tugas 1 sampai tugas 8 yang telah Anda kerjakan kemarin, maka sebetulnya itulah modal besar bagi Anda untuk melakukan penelitian kuantitatif dalam bidang ekonomi tentu saja. Ya. Saya berikan garis besarnya dulu. Jadi sebetulnya yang telah Anda kerjakan dari tugas 1 sampai tugas 8 itu ada di mana? Kita mulai dari sini. Ini dulu pernah kita bahas. Jadi statistika deskriptif, statistika inferensi. Statistika deskriptif itu yang Anda kerjakan dulu sebelum UTS mulai dari tugas 1 sampai tugas 5. Tugas 1 dulu Anda menyusun hipotesa, mengumpulkan data, menyajikan data, mendeskripsikan data dengan menggunakan tendensi sentral dan variabilitas. Terakhir Anda melakukan analisa deskriptif. Tugas 1 sampai tugas 5 yang dulu Anda kerjakan sebelum UTS. Lalu tugas 7 sampai tugas 8 Anda kerjakan setelah UTS mulai dari uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas atau linearitas, tergantung Anda komparasi atau korelasi. Dan yang terakhir tugas 8 yaitu analisa data sampai kesimpulan. Jadi ini nantilah yang akan Anda kerjakan di tugas 8 ini. Jadi melakukan analisa data. Sedikit gambaran, kalau seorang ekonom, kalau dulu kan saya basicnya matematika ya. Jadi seorang matematika yang sudah mampu untuk melakukan analisa data, itu sebetulnya merupakan skill yang sangat penting bagi seorang matematika untuk bisa masuk ke dunia kerja. Karena di dalam dunia kerja ada satu skup pekerjaan tertentu yang disebut sebagai analisator data. Jadi Anda kalau mampu menguasai analisa data, baik komparasi maupun korelasi, itu sebetulnya banyak sekali dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Karena analisa data ini selain untuk kepentingan akademis, yaitu penelitian, pembuatan jurnal, pembuatan skripsi, analisa data juga bisa langsung dipraktekkan dalam dunia kerja. Jadi ini adalah kemampuan yang sangat penting ketika seseorang masuk ke dunia kerja sebagai seorang analisator data. Jadi kalau misalnya Anda satu waktu kok memiliki bakat analisa data dengan menggunakan SPSS, dengan seluruh seluk-beluknya, terutama mungkin Anda mempelajari SPSS versi terbaru misalnya dan lain sebagainya, Anda mampu untuk melakukan semua analisa data, maka Anda sangat mudah untuk membuka peluang untuk masuk ke dunia kerja sebagai seorang analisa data. Walaupun kalau Anda sebagai seorang ekonom itu yang paling penting sekali bagi Anda tentu saja Anda mampu melakukan analisa data di dunia ekonomi.
Sekarang kita coba untuk bahas secara garis besar yang saya katakan tadi sebagai benang merah. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwasanya tugas 8 ini terkait ya. Saya kembali ke tugas 1. Tugas 1 dulu membuat tentang nih ya. Jadi pada tugas 1 dulu mahasiswa diminta untuk membuat hipotesa, perumusan masalah. Jadi membuat masalahnya dulu. Nah, dari masalahnya itu lalu Anda membuat sebuah hipotesa. Kalau Anda masih ingat, hipotesa adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara atau kesimpulan yang dibuat tetapi belum dibuktikan. Dugaan sementara yang perlu untuk dibuktikan. Kalau saya lihat di tugas 1 Anda, dari tugas 1 kelompok dari yang membuat korelasi, itu hipotesanya ini kelompoknya Mbak Ainu, terdapat hubungan antara uang saku dan prestasi. Ini mini riset ya, artinya ini hanya sebuah riset yang hanya sebagai simulasi. Karena kalau seperti ini saya kira juga kalau dibuat jurnal ya nggak akan laku, karena sepertinya ya agak jauh ya kita menghubungkan antara uang saku dan prestasi. Tetapi nggak apa-apa karena ini hanya sebagai latihan Anda untuk membuat penelitian yang sesungguhnya nanti. Tapi setidaknya kita tahu ini adalah hipotesa. Hipotesa itu artinya apa? Ini perlu dibuktikan. Dan untuk membuktikan harus ada step-stepnya, harus ada langkah-langkahnya. Maka harus dikumpulkan datanya, harus disajikan, harus dideskripsikan, dianalisa secara deskripsi, dilakukan uji prasyarat normalitas dan juga homogenitas, normalitas dan linearitasnya. Baru nanti dilakukan analisa data. Nah, disinilah perannya. Analisa data yang akan Anda lakukan di tugas 8 ini fungsinya adalah untuk membuktikan hipotesa pada tugas 1. Jadi terkait dari tugas awal sampai tugas 8. Jadi ini adalah untuk membuktikan hipotesa yang telah dibuat pada tugas 1. Saya bisa katakan seperti ini. Kalau di tugas 1 itu peneliti baru menyusun hipotesa, menyusun dugaan. Tetapi di tugas 8 nanti yang akan dilakukan bukan hipotesa lagi, tapi sudah kesimpulan. Artinya kalau kesimpulan itu sudah dibuktikan. Dan bukti ini bisa positif, bisa negatif. Artinya apa? Bisa jadi nanti kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara uang saku dan prestasi gitu ya, mahasiswa apa gitu ya. Ini hanya gambaran dasarnya ini. Kalau lengkapnya kan nggak seperti ini bisa lebih lengkap lagi. Jadi terdapat hubungan antara uang saku dan prestasi mahasiswa ES Tainu Temanggung ya, secara signifikan kan gitu ya. Jadi hipotesanya seperti itu. Itu baru hipotesa. Tetapi nanti kalau di kesimpulan itu sudah bukan lagi hipotesa, tapi sudah melalui uji. Artinya kalau sudah melalui uji, sudah dilakukan pembuktian. Kalau sudah dilakukan pembuktian berarti nanti kesimpulannya ini nanti akan berbunyi terdapat hubungan antara prestasi dan uang saku di mahasiswa apa, Tainu Temanggung misalnya, nanti akan ada embel-embel secara signifikan. Di mana signifikannya terserah Anda mau pilih berapa, tapi dalam perkuliahan ini kita syaratkan 5% atau 0,05. Jadi secara garis besar benang merahnya adalah tugas 8 ini yang terdiri dari uji, terserah nanti apakah uji korelasi atau uji komparasi, nanti akan mencoba untuk membuktikan sehingga nanti diperoleh kesimpulan, di mana kesimpulan itu merupakan pembuktian dari hipotesa yang telah disusun di tugas 1. Jadi tujuan dari tugas 8 adalah membuktikan tugas 1. Tugas 8 tidak akan bisa dilakukan sebelum melakukan tugas 6 dan tugas 7. Begitupun seterusnya. Tugas 6 dan tugas 7 tidak akan bisa dilakukan sebelum adanya tugas 5, 4, 3, dan 2. Artinya ini memang langkah-langkah yang harus dilakukan semuanya. Tapi setidaknya kita tahu garis besarnya di mana tugas 8 digunakan untuk membuktikan hipotesa di tugas 1. Ya.
Ini pun nanti akan berlaku sama untuk hipotesa yang kedua dan ketiga, di mana kelompok yang selanjutnya itu membahas tentang panen, jumlah panen dari tahun ke tahun untuk kopi Robusta dan Arabica. Itu pun nanti sama, ini baru hipotesa. Nah, hipotesa ini nanti akan dibuktikan di tugas 8. Sehingga nanti muncul kesimpulan, benar nggak ada perbedaan yang signifikan antara panen Robusta dan panen Arabica? Ada nggak? Atau tidak ada? Gitu. Kalau ada berarti nanti kesimpulannya terdapat perbedaan. Kalau nggak ada berarti kesimpulannya nanti tidak terdapat perbedaan yang signifikan gitu. Tidak terdapat perbedaan antara panen gitu ya, kopi Robusta dan Arabica secara signifikan. Begitu pula kelompoknya Mbak Ayu ya, yang tiga, yang cabai, yaitu hipotesanya terdapat perbedaan antara kualitas cabai dataran tinggi dan dataran rendah. Nanti kesimpulannya iya nggak, terdapat nggak? Boleh jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan kualitas, atau sebaliknya tidak terdapat perbedaan kualitas. Nanti ini pun masih akan diulangi ketika Anda membuka link YouTube yang ada di deskripsi nanti ketika membahas uji korelasi dan uji komparasi. Tapi setidaknya kita sudah tahu tugas 8 ini Anda ngapain sih gitu ya. Tugas 8 itu Anda membuktikan hipotesa yang pernah dibuat di tugas 1. Dan nanti tugas 8 itu secara garis besar berarti nanti Anda intinya pengen mencari kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu seperti apa. Lalu di dalam tugas ini nanti Anda nanti akan mempelajari dulu hipotesa. Jadi hipotesa itu nanti secara garis besar ada 2. Ada H0 dan H1. Atau banyak simbol yang lain, ada yang mengatakan HO sama HA juga bisa. Yang jelas H0 ini adalah hipotesa nihil. Nanti juga akan dibahas pada video selanjutnya. Hipotesa nihil sama hipotesa aksi. Jadi Anda harus paham dulu nanti tentang apa itu hipotesa nihil, hipotesa aksi. Ini terkait dengan hipotesa yang dulu dibuat. Saya contohkan satu. Untuk kelompok ini, terdapat hubungan antara prestasi dan uang saku. Hipotesa nihilnya yang namanya juga nihil ya. Kalau nihil berarti nanti kesimpulannya, wujud kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan. Namanya juga nihil, berarti nggak terdapat. Berarti yang namanya hipotesa nihil dari hipotesa yang ini itu adalah tidak terdapat hubungan antara uang saku dan prestasi. Kalau H1 nanti yang terjadi, maka H1-nya adalah terdapat hubungan antara prestasi dan uang saku. Begitu pula untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi hipotesa nihil itu berarti tidak terdapat. Kalau hipotesa aksi berarti terdapat. Dan nanti akan ada satu kondisi kapan H0 yang diterima, kapan H1 yang diterima. Nanti akan ada kondisinya masing-masing sesuai dengan angka yang diperoleh. Sebagaimana kemarin, ketika signifikansinya lebih besar dari 0,05 gimana, ketika signifikansinya kurang dari 0,05 bagaimana. Nanti akan menentukan apakah normal atau tidak normal, apakah saling homogen atau tidak saling homogen, apakah linier atau tidak saling linier. Ini pun nanti sama. Ketika nanti diketahui satu kondisi tertentu, apakah H0 yang diterima atau H1 yang diterima. Gitu ya. Jadi nanti yang dilakukan, pertama Anda harus paham dulu apa itu hipotesa nihil dan hipotesa aksi dari penelitian yang Anda buat, yang pertama itu. Yang kedua, Anda harus mempelajari step by step melakukan analisa SPSS-nya, baik yang uji komparasi maupun korelasi. Dan yang terakhir, baru Anda menyusun kesimpulan. Kesimpulan itu sederhana. Pada intinya, kesimpulannya itu apakah H0 atau H1 yang diterima. Ini intinya. Nanti inti dari kesimpulannya adalah Anda mengatakan H0 yang diterima atau H1 yang diterima. Itu yang harus Anda simpulkan. Intinya, walaupun nanti juga ada kesimpulan-kesimpulan yang lain. Tapi inti dari kesimpulannya hanya itu. Hanya menyimpulkan apakah H0 atau H1 yang diterima.
Nanti secara garis besar untuk ini proses Anda memahami hipotesa Anda masing-masing, proses melakukan analisa SPSS, dan proses menyusun kesimpulan. Ini linknya sudah saya taruh di di deskripsi video. Nanti silahkan bagi yang korelasi membuka link yang uji korelasi, bagi yang komparasi membuka link yang uji komparasi untuk mengetahui proses step by step dalam membuat tugas 8 ya. Jadi pada intinya tugas 8 itu berisi tentang hipotesanya apa, H0-nya apa, H1-nya apa, prosesnya SPSS yang harus dilakukan seperti apa, lalu nanti seperti biasa screenshot atau bukan screenshot ya, hasil output dari tabelnya nanti seperti apa, lalu nanti dideskripsikan apakah H0 atau H1 yang diterima. Jadi mirip dengan tugas 6 dan tugas 7 untuk tugas 8 ini. Lalu sekarang kita masuk ke jenis ujinya, karena ini terkait dengan yang ini sekarang ya. Jadi kemarin pada tugas 6 Anda sudah melakukan uji normalitas dan juga sudah melakukan uji homogenitas atau linearitas, di mana dua uji ini adalah uji prasyarat, di mana uji prasyarat itu digunakan untuk menentukan apakah uji yang dilakukan itu parametrik atau non parametrik. Maka saat ini kita bahas satu persatu. Yang pertama dari kelompoknya Mbak Ainu yang membahas korelasi. Kalau tidak salah, hasilnya di uji prasyaratnya kemarin adalah tidak normal, namun linier ya. Lalu untuk kelompok yang ini, kelompoknya Mbak Jannah itu normal tapi tidak saling homogen, atau dengan kata lain saling heterogen atau berbeda ya, tidak saling homogen gitu aja, tidak saling homogen. Lalu kelompoknya Mbak Ayu itu normal dan homogen. Nah, dari sini akhirnya ditentukan kemarin, karena kita tahu syarat dari melakukan uji parametrik itu dua syarat harus terpenuhi, yaitu normal dan saling homogen atau normal dan linier. Kalau dua syarat itu terpenuhi, artinya kalau misalnya uji korelasi syaratnya harus normal dan linier. Kalau salah satu nggak dipenuhi, maka tidak bisa dilakukan statistika parametrik. Itu kemarin kita udah bahas. Begitu pula untuk yang komparasi. Uji komparasi bisa melakukan uji parametrik itu kalau dua syarat dipenuhi, yaitu normal dan saling homogen. Satu saja tidak dipenuhi, maka tidak bisa melakukan uji komparasi yang parametrik. Nah, sekarang dari sini kita bisa simpulkan, karena normalitasnya di sini nggak dipenuhi untuk kelompoknya Mbak Ainu ini, untuk yang korelasi ya, di hipotesa yang ini itu ternyata dia tidak normal datanya, maka tidak bisa dilakukan uji parametrik. Maka pasti di sini nanti korelasi non parametrik. Kelompoknya Mbak Jannah untuk kopi Arabica dan Robusta, karena di sini salah satu syaratnya nggak terpenuhi walaupun normal, tetapi ternyata dia nggak saling homogen. Karena tidak saling homogen, maka tidak bisa dilakukan statistika parametrik, maka nanti dilakukan komparasi yang non parametrik. Yang ketiga, kelompoknya Mbak Ayu tentang perbedaan atau komparasi di panen cabai kualitasnya. Dua-duanya terpenuhi, yaitu normalitas dan homogenitas atau saling homogen dan normal. Maka yang ini baru bisa dilakukan statistika statistika parametrik, atau dalam hal ini komparasi yang parametrik.
Itu ya. Jadi Anda sudah tahu jenis korelasi apa yang harus Anda pakai, jenis komparasi apa yang harus Anda pakai, yang bisa dipakai. Jadi di sini kita akhirnya penting sekali untuk melakukan tugas 6 dan tugas 7 sebelum melakukan tugas 8. Untuk selanjutnya, karena Anda masing-masing kelompok sudah tahu jenis statistika apa yang harus dipakai, apakah parametrik atau non parametrik, maka kita bisa masuk ke jenisnya sekarang. Jadi untuk kelompok yang pakai korelasi, itu kan korelasi ada yang parametrik dan non parametrik. Untuk yang parametrik itu nanti di video selanjutnya itu yang dibahas adalah uji Pearson atau produk momen, namanya produk momen. Kalau untuk non parametrik itu yang dipakai adalah uji rank Spearman ya. Karena yang pakai korelasi di sini hanya satu kelompok, yaitu kelompoknya Mbak Ainu, maka silahkan nanti kelompoknya Mbak Ainu pakai uji non parametrik, yaitu rank Spearman. Langkah-langkah SPSS-nya, lalu langkah penyusunan kesimpulannya nanti di situ ada semuanya. Lalu untuk uji komparasi itu nanti pun sama, ada dua. Yang parametrik itu paketnya adalah uji T independen. Adapun untuk yang non parametrik itu pakai uji Mann-Whitney. Ya. Jadi di sini terlihat nanti untuk kelompok yang tadi yang pakai ini ya, kelompoknya Mbak Ayu, ini nanti pakai uji T jadi uji yang parametrik pakai uji T independen. Lalu untuk kelompoknya Mbak Jana itu nanti pakai uji Mann-Whitney. Ini link deskripsinya ada, jadi silahkan untuk kelompoknya Mbak Ainu itu masuk ke link deskripsi untuk uji korelasi yang rank Spearman. Lalu untuk kelompoknya Mbak Jana dan kelompoknya Mbak Ayo masuk ke link video yang uji komparasi, di mana di situ disediakan lengkap mulai dari uji T dan uji Mann-Whitney. Nanti saya harapkan Anda biar nanti ketika Anda menyusun kesimpulan, membuat narasi untuk interpretasinya itu lebih lengkap, itu Anda bisa membuka di handout-nya, walaupun handout-nya ini untuk pendidikannya, tapi ini penting, artinya sama aja, sebetulnya ini bidangnya aja yang beda, tapi secara teori statistikanya sama, hanya beda bidang. Jadi silahkan sebelum Anda nanti atau setelah juga boleh lah, ketika Anda menyusun kesimpulan biar nanti lebih lengkap, Anda bisa pelajari dulu untuk chapter 4 dan chapter 5 ini ya. Ini chapter 4 mengenai uji korelasi. Jadi inti dari korelasi itu apa, kayak gitu ya. Jadi di dalam dunia pendidikan seperti ini, kalau dalam dunia ekonomi berarti bagaimana gitu ya. Jadi secara garis besar intinya dalam suatu penelitian korelasi ini ya, chapter 4 karena ini korelasi, dalam suatu penelitian korelasi itu nanti data atau hasilnya itu bisa digunakan untuk mengambil suatu kebijakan. Misalnya kalau dalam kasus COVID sekarang, misalnya nanti mengkaji korelasi antara COVID ya, penambahan jumlah kasus baru, misalnya jumlah kasus baru setiap harinya dengan fluktuasi harga saham misalnya, itu korelasinya bagaimana. Atau misalnya jumlah kasus baru dengan penurunan atau kenaikan jumlah pengangguran misalnya, atau kenaikan atau penurunan pendapatan negara misalnya, dan lain sebagainya. Jadi di dalam ekonomi banyak sekali hal-hal yang bisa dikorelasikan. Dan di sini pula dijelaskan banyak hal tentang ternyata korelasi itu tidak bersifat kanan kiri dan juga tidak bersifat memastikan.
Nanti Anda bisa baca sendiri di sini. Ini untuk menambah wacana Anda tentang uji korelasi. Begitu pula yang komparasi. Nah, ini di sini juga ada tabel R ya. Ini untuk yang korelasi. Yang korelasi itu nanti, nah ini tadi yang saya katakan H0 dan H1 tadi ya. Nanti Anda bisa baca-baca tentang teori tentang hipotesa di sini juga, mengenai simulasinya. Nanti di sini juga saya sediakan tabel R di handout-nya. Ini sudah saya ada di Dropbox ya, handout untuk statistika ini. Tapi tabel R ini hanya digunakan untuk uji Pearson atau uji yang parametrik. Padahal tadi untuk kelompoknya Mbak Ainu kan pakainya non parametrik. Karena pakainya non parametrik artinya nggak perlu pakai tabel R. Cukup pakai nilai signifikansi karena yang dipakai itu adalah uji rank Spearman. Karena yang dipakai uji rank Spearman maka tidak perlu pakai tabel R. Nanti untuk kelompok yang selanjutnya juga silahkan pelajari untuk chapter yang kelima mengenai perbandingan analisa komparatif ya. Ya, di sini perlu saya terangkan secara lebih mendetail. Dan sebelumnya mohon maaf, sebetulnya gini. Kelompoknya Mbak Ayu itu adalah independen, sedangkan kelompoknya tadi Mbak Jannah karena membahas tahun yang sama, misalnya tahun 2010 Arabikanya berapa, Robustanya berapa, 2011 Arabikanya berapa, Robustanya berapa, artinya sampelnya sama. Maka sebetulnya harusnya itu yang dipakai adalah analisa komparasi dua mean dependen. Tetapi karena teori ini cukup berat, maka nggak apa-apa, baik kelompoknya Mbak Ayu maupun Mbak Jannah semua nanti melakukan analisa komparasi yang independen, di mana komparasi independen tadi yang kita sebutkan tadi nanti pakainya uji T dan uji Mann-Whitney. Tapi setidaknya kelompoknya Mbak Jannah nanti udah tahu seharusnya kalau mau lebih tepat itu yang dipakai bukan independen tetapi dependen. Kalau mau lebih tepat. Nah nanti tapi tidak perlu sampai ke situ karena nanti terlalu jauh materinya. Jadi untuk sementara pakai independen dulu nggak apa-apa. Jadi nanti kelompoknya Mbak Ayu nanti pakai uji T independen, kelompoknya Mbak Jannah pakai Mann-Whitney karena membandingkan. Oke, itu untuk jenis dari uji komparasi. Nanti selanjutnya juga teori-teorinya bisa Anda baca-baca sendiri di sini. Bahkan kalau Anda mau mengetahui rumus dasarnya juga ada di sini. Dulu pernah saya terangkan untuk mahasiswa-mahasiswa saya mengenai rumus-rumus ini, tapi ternyata justru dengan adanya rumus ini malah membuat mahasiswa bingung. Jadi ketika Anda sudah paham SPSS-nya, sebetulnya juga bagi seorang ekonom nggak penting-penting amat mengetahui ini. Tapi kalau Anda mau mempelajari juga silahkan. Ini sudah ada teorinya di sini. Dan perlu saya terangkan juga mengenai ini, di bagian akhir ini ada tabel T. Tabel T ini digunakan hanya untuk yang uji T. Jadi nanti kelompoknya Mbak Ayu karena pakai uji T independen, karena parametrik, maka nanti tabel T ini dipakai. Jadi nanti silahkan dibuka pada handout-nya di halaman terakhir itu ada tabel T. Tabel T ini nanti digunakan untuk uji T. Kalau untuk kelompoknya Mbak Jannah karena pakai Mann-Whitney maka tidak perlu memakai tabel T. Secara lebih lengkap, lebih detail nanti seperti apa, silahkan Anda lanjutkan ke video selanjutnya. Untuk kelompoknya Mbak Ainu silahkan buka link deskripsi untuk uji komparasi. Lalu silahkan pelajari kelompoknya Mbak Ainu silahkan lanjut ke uji korelasi, link uji korelasi, dan silahkan dipelajari uji korelasi rank Spearman. Lalu untuk kelompoknya Mbak Jannah dan kelompoknya Mbak Ayu silahkan masuk ke link video selanjutnya yaitu uji komparasi. Kelompoknya Mbak Ayu fokus ke uji T independen, kelompoknya Mbak Jannah fokus ke uji Mann-Whitney. Saya kira itu. Nanti bagaimana cara penyusunan tugasnya, bagaimana SPSS-nya, menyusun kesimpulannya, semua sudah lengkap ada pada link video yang selanjutnya. Jadi silahkan buka link video selanjutnya, pelajari step by step-nya, bagaimana melakukan SPSS dan menyusun kesimpulannya.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi silahkan dibuka link selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan via WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.